Sudah berbulan-bulan lamanya musim kemarau panjang datang. Sementara itu, hujan belum menampakkan tanda-tanda akan turun. Siapapun pasti akan tersiksa, terutama warga rawa. Lompatan kodik-kodok jadi tak selincah biasanya. Rarang si berang-berang juga setengah mati menggali tanah. Semua lesu, dan yang nampak paling tersiksa adalah gadis si gajah. Karena kulit yang tebal harus direndam di dalam air agar suhu tubuhnya tidak kepanasan. Meskipun begitu, mereka tidak ada yang mengeluh, karena semua sama-sama memahami yang lain pasti sama tersiksanya. Sebagai pemimpin di rawa, gadis gajah mengkhawatirkan nasib teman-temannya. Makanya, gadis gajah mulai gelisah mencari kolam baru. Tanpa sepengetahuan warga lain, ia menyusuri pinggiran hutan yang jauh dari rawa. Hai, kalian tahu di mana Gadih? Hari ini jadwalku makan kutu sekaligus membersihkan kulitnya. Tanya gelatik kepada Rarang, Berang-berang, dan Kodik-kodok yang kebetulan tinggal tidak jauh dari kolam Gadih. Iya, bapak manggil. Aku tidak tahu. Dari subuh Gadih sudah tidak ada di kolam. Dari subuh, kira-kira kemana ya? Entahlah, tapi kalau diperhatikan belakangan ini dia tampak gelisah. Mungkin karena air rawa mulai surut. Setengah lututnya Gadis pun tidak. Berdua. Wah, jangan-jangan dia mencari rawa baru dan meninggalkan kita. Entahlah, tapi kalau diperhatikan belakangan ini dia nampak gelisah. Mungkin karena air rawa mulai menyusut sampai setengah lututnya Gadis pun tidak. Wah, jangan-jangan dia mencari rawa baru dan meninggalkan kita. Ih, Gadis itu pemimpin yang bertanggung jawab, tahu? Dia tidak mungkin kok meninggalkan kita begitu saja. Gadis, kamu di mana sih? Menjelang malam, Gadis baru nampak lagi di dalam kolamnya. Langsung saja seluruh teman-teman menanyakannya. Aku tuh justru mengkhawatirkan kalian. Sudah lama rasanya aku tidak melihat Kodi melompat dan berenang riang. Rarang juga tampak kepayahan menggali tanah, ya kan? Kau baik sekali sudah memikirkan kami. Tapi kami juga yakin kulitmu juga butuh air, kan? Lain, jadi hanya tersenyum lebar memperlihatkan gigi-gigi gendutnya. Bagaimana kalau kita tambah saja air rawa ini? Tadi, sewaktu jalan-jalan, aku sempat melewati air sungai di kaki bukit. Di sana, air masih mengalir meskipun tidak sederas biasanya. Boleh juga idemu, tapi bagaimana cara membawa airnya ya? Rarang berang-berang membayangkan jaraknya. Jadi, belanga ini kan panjang tuh, bisa menyimpan air. Waduh, tapi kalau hanya Gadis yang bawa air, kapan penuhnya? Ujar Kodik-kodok. Ya enggak dong, kita kan mesti gotong royong, kata Rarang berang-berang lagi. Tapi badanku kecil, mana bisa bawa air banyak-banyak? Tanya Kodi lagi. Kita ke rumah Pak Beju saja, kura-kura yang tukang kayu itu. Siapa tahu dia punya panci, ember, atau apapun yang bisa menyimpan air. Dari rumah Pak Beju, mereka dibekali beberapa panci bekas yang sudah ditambal dan ember yang cukup besar untuk menampung air. Wah, Pak Beju memang pintar memperbaiki peralatan. Rombongan warga rawa pun berbondong-bondong menuju ke sungai di kaki bukit. Joli dan beberapa temannya menciduk air ke ember dengan dedaunan perlahan tapi pasti. Ember dan panci mulai penuh air. Gadis menyedot air sebanyak mungkin. Kemudian dia memikul panci yang dipenuhi dengan air. Ember di punggung Gadis perlahan mulai penuh. Beberapa kali mereka bersama-sama bolak-balik mengangkut air antara sungai dan rawa hingga air cukup untuk beberapa waktu ke depan.
Setelah seharian penuh mengisi rawa, Gadi dan teman-temannya beristirahat dan menikmati hasil kerjasama mereka. Kodi melompat dan berenang sangat riang. Rarang mulai menggali tanah dengan lebih mudah. Gadi berendam dengan santai, sementara Joli bisa berkicau dengan riang karena bisa memakan kutu di kulit Gadi dengan tenang. Semuanya bersuka cita, masalah air rawa bisa ditangani bersama, dan kemarau bisa dilalui warga rawa dengan ceria. Baik anak-anakku, alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama menyaksikan cerita dongeng tadi. Nah, tentunya banyak pelajaran yang kita bisa dapatkan dari cerita tadi. Ayo, kira-kira siapa yang tahu apa pelajaran yang kita dapatkan dari cerita yang tadi kita saksikan? Iya, betul. Ya, yang pertama, ketika kita menjadi pemimpin harus memiliki tanggung jawab. Seperti Gadi tadi, dia sangat bertanggung jawab kepada teman-temannya. Yang kedua, kita harus terus menjaga persahabatan di antara kita, nggak boleh saling bermusuhan. Dan yang ketiga adalah pentingnya bergotong royong ketika teman kita ada kesulitan atau kita sendiri yang memiliki kesulitan. Kita harus sama-sama membantu teman kita agar masalah yang dia hadapi bisa diselesaikan secara bersama-sama. Jangan lupa terus bergotong royong, bersahabat dengan teman-teman dengan baik, dan menjadilah pemimpin yang penuh dengan tanggung jawab. Terima kasih.